Eksekusi lahan seluas 10 hektar yang diajukan PT United Orta Berjaya terhadap 19 orang warga yang bermukim di kawasan Komplek Veteran, Jalan Rumah Sakit Haji Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, berlangsung ricuh. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan personel Polrestabes Medan mendapat perlawanan ketika hendak melakukan proses pengosongan rumah. Adu mulut dan saling dorong pun tak terhindarkan. Sejumlah penghuni pun berteriak dan menangis histeris ketika melihat tempat tinggalnya rata dengan tanah oleh alat berat. Salah seorang warga mengaku memiliki surat tanah dan belum mendapat ganti rugi dari pihak penggugat. Bahwa kami belum dibayari oleh pihak PT, melalui mediasi dari PN pun tidak ada dilakukan ke kami. Ada surat, kami pernah mengajukan ke gubernur melalui Pak Burhanuddin Nasution. Jurusita menjelaskan proses eksekusi lahan seluas 114.232 meter persegi ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Itu sudah kita beritahu kepada pihak yang berperkara yang ada di sini. Sesuai dengan perkara yang di sini yang kita beritahu. Bang, ini penggugat atas nama siapa, Bang? Penggugat atas nama PT United Orta Berjaya. Meski sempat ricuh, proses eksekusi tetap berjalan dan petugas mengangkat sejumlah barang berharga milik penghuni ke tempat yang telah disediakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Wanita ini mengamuk saat petugas Satpol PP akan memindahkan lapak dan gerobak dagangannya yang berada di atas badan jalan Pasar Bandar Buat, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Tidak hanya itu, wanita tersebut bahkan mengambil golok dan mengejar petugas yang tengah menertibkan lapaknya berjualan. Sejumlah PKL yang ditertibkan di lokasi ini pun mengamuk dan melempari petugas dengan air cabai. Para pedagang ini tak terima lapak jualan disita petugas. Penertiban ini dilakukan untuk menata kembali para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya, sehingga menimbulkan kesemrautan dan kemacetan. Meski mendapat penolakan dari sejumlah PKL, penertiban tetap dilanjutkan hingga para PKL yang berjualan di badan jalan kembali ke tempat yang telah disediakan di kawasan Pasar Bandar Buat tersebut. Pada saat ini kita melaksanakan kegiatan penertiban dan pengawasan di Pasar Bandar Buat karena memang ada banyak laporan dari masyarakat bahwa kurangnya tempat parkir dan juga sedikit semrawutnya keadaan di sekitaran pasar tersebut. Dan untuk penertiban ini kita menertibkan seluruh PKL-PKL yang tidak pada tempatnya dan mengosongkan kembali daerah parkir. Sehingga kita mengharapkan nanti pengunjung akan merasa nyaman ketika mengunjungi Pasar Bandar Buat tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Razia manusia silver yang digelar oleh Satpol PP di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai perlawanan. Petugas dilempari batu dan dilontarkan busur panas saat dilakukan upaya penertiban guna penegakan peraturan daerah. Beruntung dalam kejadian itu tidak ada anggota Satpol PP mengalami luka serius, hanya luka lecet di bagian kaki usai terkena lemparan batu. Meski sempat berusaha kabur hingga ke dalam kanal Sungai Sadang, tiba-tiba memberikan perlawanan. Bahkan dibantu oleh warga yang diketahui merupakan keluarga manusia silver. Kami dapat laporan meresahkan dan menimbulkan kerasahan di masyarakat, terutama pengguna jalan dan juga bagi oknum tersebut karena dia berada di jalan raya. Jika nantinya ada yang terjaring akan dibina di Dinas Sosial Makassar dan dibantu peluang kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Dari Makassar, Rio Muhammad Nur, iNews melaporkan. Setelah sempat menjalani perawatan medis, sopir truk yang mengalami kecelakaan maut dengan mobil angkutan umum di Purworejo, Jawa Tengah akhirnya meninggal dunia. Korban meninggal dunia di RSUP Sarjito, Yogyakarta, dan rencananya akan dimakamkan keluarga di Bojonegoro, Jawa Timur. Ladis, supir truk yang mengalami kecelakaan maut di Purworejo, Jawa Tengah meninggal di usia 48 tahun, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Pasien tersebut
kemudian kita lakukan perawatan sesuai prosedur-prosedur penanganan medis. Dan namun karena kondisinya memang cukup berat, sehingga pada hari ini tadi Jumat jam 5.08 Bapak L ini digundut dan meninggal dunia, kita nyatakan meninggal dunia. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu lalu. Supir truk yang dikemudikan Ladis mengalami remblong dan menabrak angkutan umum serta rumah warga. 12 orang tewas akibat peristiwa maut itu, termasuk Ladis yang sempat menjalani perawatan medis namun akhirnya meninggal dunia Jumat pagi tadi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan.